Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Dalam perikop hal mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 60, tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62. Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Dari nats yang kita baca dari Lukas 9 ayat 57 sampai ayat 62, saya mengambil satu tema, ialah mengikut Yesus. Dari ayat-ayat ini saudara yang diberkati Tuhan, banyak muncul kata mengikut Yesus. Seorang Kristen adalah seorang yang mengikut Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Ya. Murid-murid awalnya disebut Kristen di Antioquia. Itu sebutan untuk orang-orang yang mengikut Kristus. Sebutan lain adalah Nasrani atau pengikut orang dari Nazaret. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita hanya ikut gereja tetapi tidak ikut Kristus, kita belum menjadi Kristen yang benar, ya. Kalau kita hanya sekedar ikut gereja, bahkan sudah baptis, sudah sidi, tapi belum ikut Yesus dengan pengertian yang benar, maka sesungguhnya kita bukanlah orang Kristen sejati. Waktu Yesus panggil murid-muridnya, Yesus mulai dengan kalimat, "Ikutlah aku," ya. Ikutlah aku, itu panggilan yang luar biasa. Dalam nats ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 orang yang dipanggil, ya, dan kita akan belajar dari ketiga orang ini tentang bagaimana mereka mau mengikut Yesus. Orang yang pertama, dia yang menawarkan diri kepada Yesus untuk menjadi pengikut Yesus. Kelihatan di ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, jadi orang ini yang menawarkan dirinya kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalau kita lihat statement dari orang ini adalah statement yang bagus, ya saudara. Dia mau ikut Yesus saja kemana dia pergi. Yesus di mana dia mau ada di situ. Wah, itu satu hal yang luar biasa, ya. Yang kita bandingkan juga dengan Yohanes pasal 12 ayat 26. Ini hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu di mana aku berada, kamu berada. Ya, kita lihat di Yohanes 12 ayatnya yang ke-26, saudara. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ya, jadi statement dari orang ini sesuai dengan firman-Nya. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada, ya. Dalam Wahyu 14 ayat 4 juga saudara. Kita lihat ayat ini, ya. Wahyu 14 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak menjamahkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana
saja ia pergi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat statement dari orang ini, statement yang sangat bagus, permintaan yang sangat bagus ya. Dia mau ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi yang menarik di sini saudara, bahwa Yesus menjawab orang itu di ayatnya yang ke-58 dari Lukas 9 itu. Kita lihat jawaban Yesus ya, Lukas 9 ayat 58. Jawabannya cukup menarik ya. Orang itu berkata, aku akan pergi mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi jawaban Yesus cukup menarik. Kita lihat ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita melihat jawaban Yesus ini, sepertinya tidak nyambung ya saudara. Kalau kita melihat jawaban dari Tuhan Yesus, sepertinya tidak nyambung. Orang ini memiliki permintaan bahwa dia mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Tapi jawaban dari Yesus adalah, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa Yesus bisa menjawab seperti ini? Karena Yesus tahu motivasi orang ini saudara ya. Yesus tahu motivasinya. Dia mau ikuti Yesus itu bukan mau ikut sungguh-sungguh, tapi dia hanya mau cari mujizat dan berkat. Karena kita tahu peristiwa Lukas 9 ini, sebelum peristiwa Lukas 9 ini, ya saudara, orang-orang ini yang telah melihat Yesus melakukan banyak mujizat ya. Yesus melakukan banyak mujizat. Dan orang ini melihat bahwa wow, luar biasa ya mujizat yang Yesus lakukan ya. Kalau kita tarik ke atas sedikit ya, dari Lukas 9 ayat 10, di situ kita lihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, dan orang ini ada di situ. Dan dia melihat perkara istimewa luar biasa itu, mujizat luar biasa itu. Sehingga dia lihat, wow, kalau saya ikut dia, saya akan senang. Saya akan melihat banyak mujizat, saya akan melihat banyak berkat ya. Tuhan Yesus tahu motivasi orang ini. Dia makanya terus menjawab seperti itu. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai kepala, tempat untuk meletakkan kepalanya ya. Dan kita tahu bahwa motivasi kita harus benar ya saudara. Ketika kita mau mengikut Tuhan, jangan kita fokus kita, tujuan kita ialah hanya mujizat semata atau hanya mengejar berkat Tuhan semata. Jelas Tuhan itu mampu melakukan semua itu, tapi itu bukan menjadi tujuan kita. Mujizat berkat itu hanya jembatan untuk kita datang kepada Yesus ya. Kalau kita lihat pernyataan atau permintaan orang ini sangat luar biasa, tapi karena Yesus tahu bahwa motivasinya tidak benar, maka Yesus memberi jawaban seperti itu. Engkau siapkah mengikut aku yang bahkan tempat untuk meletakkan kepala pun aku tidak ada? Ya, memang kalau kita ikut Tuhan itu jelas bukan sekedar kita dikaruniakan untuk percaya, tapi menderita juga ya. Makanya di Filipi pasalnya yang pertama ayat 29 ya, Tuhan berkata begini, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia ya. Kita ikut Yesus itu bukan hanya sekedar mau cari berkat, mujizat, pencapaian lahiriah kita, tapi kita harus siap untuk menderita. Siap harus pikul salib ya saudara. Jangan sampai motivasi kita salah dalam mau mengikut Tuhan, mau mengiring Tuhan. Karena banyak orang melayani dengan motivasi yang salah, melayani dengan motivasi yang tidak benar ya. Motivasinya bukan mau cari perkenanan Tuhan, tapi yang sekedar kuasa Tuhan. Jadi ketika kuasa Tuhan tidak bekerja dalam dirinya, dia protes, dia kecewa ya. Kita tahu ya, mujizat terbesar itu terjadi kepada bangsa Israel. Mereka bangsa yang paling banyak melihat mujizat, tapi bangsa ini pun tidak bertobat saudara.
Mereka tidak bertobat. Justru mereka ketika tidak ada mujizat, mereka mulai bersungut-sungut, mulai melawan Allah, melawan Musa, menghina berkat Tuhan. Kita lihat. Jadi mujizat bukan adalah tujuan dan motivasi kita untuk mengikut Tuhan, ya. Kita harus melayani, mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Ikut Yesus itu ya kita hadapi bahaya. Ikut Tuhan pasti akan ada bahaya. Ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus, maka di situ kita membuka pintu gerbang peperangan. Ya, peperangan bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan hawa nafsu, segala tipu daya setan. Kita mulai buka perang di situ, ya. Buka pintu gerbang untuk kita perang. Makanya Matius pasal 10, saudara, kalau ketika ayat ini, Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Lihat Tuhan bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Kita lihat, kita diumpamakan domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala ini satu hal yang mustahil kalau kita bilang kita akan hidup senang. Kita akan berhadapan dengan banyak serigala-serigala di luar. Bahkan dalam kehidupan kita, ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus sungguh-sungguh, bahkan kita dibenci oleh orang. Kayak Markus pasal 13 ayat 13, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bahkan kita akan dibenci oleh orang. Ketika kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, kita akan mengalami yang namanya penganiayaan, menderita, ya saudara. Itu sudah pasti, itu paketnya lengkap dan jelas. Bagaimana ketika kita mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Kalau kita ikut Yesus hanya sekedar di otak dan di mulut, di hati tidak, ya kita seperti tidak ada yang namanya pertandingan iman, tidak ada namanya bahaya, tidak ada namanya kita dibenci, tidak. Karena kita hanya sekedar di mulut dan di otak, hati kita jauh dari Tuhan. Ya saudara yang diberkati Tuhan, bahkan kita akan menderita aniaya. Begitu pun yang dialami atau dikatakan di dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, ya. Kita akan menderita aniaya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak menderita, berarti dia bukan pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus yang sejati harus menderita. Karena kita nih apa yang Yesus alami itu kita akan alami juga. Tidak bisa kita hidup nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, tidak ada tantangan, tidak ada penganiayaan, tidak ada yang namanya kebencian orang terhadap kita. Berarti kita belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena kita satu warna dengan mereka. Tapi ketika kita dipisahkan dari dunia, kata Tuhan Yesus, kamu akan dibenci karena aku telah memisahkan kamu dari dunia ini. Jadi kalau kita hanya ikuti Yesus hanya untuk keamanan, kenyamanan, keuntungan material biasa, kita salah besar. Motivasi kita harus benar. Yang seperti orang ini yang mau ikut Yesus, tapi motivasinya salah. Dia hanya mau lihat berkat, mujizat, sehingga tujuannya, motivasinya menjadi tidak benar. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan lihat orang yang kedua di ayatnya yang ke-59. Ayatnya yang ke-59, ya, kita lihat buka 9 ayat 59. Permintaan dari atau orang kedua yang mau mengikuti Yesus, ya. Lalu dia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jadi ayat ini bukan orang itu yang menawarkan diri, tapi Yesus yang menawarkan dirinya kepada orang itu supaya orang itu mengikut
Yesus. Tetapi jawaban dari lalu ia berkata, jawaban dari orang itu ialah, tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, ya. Tetapi menarik juga jawaban dari Tuhan Yesus di sini, ya. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kita lihat di sini bukan Yesus ini orang yang tidak peduli, ya, bukan. Jadi ini masalah kebiasaan, tradisi, budaya orang Yahudi di saat itu. Ini kejadian bukan di saat orang ini punya orang tua lagi meninggal, kemudian Yesus menjawab seperti ini. Bukan, ini tradisi atau kebiasaan orang Yahudi. Kalau anak laki-laki itu kalau mau merantau harus tunggu orang tuanya meninggal, baru dia kuburkan orang tuanya, baru dia bisa merantau. Selama orang tuanya masih hidup, dia belum bisa pergi kemana-mana. Jadi waktu kejadian ini, bapaknya masih hidup, ya, bapaknya masih hidup. Sehingga Yesus berkata, biar orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus ialah memberitakan ini lebih penting dari tradisi, dari kebiasaan yang ada pada waktu itu. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kedua ini, saudara, kita akan belajar bersama bahwa mengikuti Yesus itu jangan tunda-tunda, ya. Maksud dari poin kedua ini, mengikuti Yesus jangan kita tunda-tunda. Kita lihat Abraham, ya, Tuhan meminta anaknya Ishak. Abraham tidak tunda-tunda, langsung segera, langsung taat. Banyak orang seringkali menunda-nunda, bahkan menunda melayani, menunda mengampuni, menunda bantu orang, ya. Dan yang paling fatal, ada yang menunda bertobat, ya. Menunda untuk bertobat. Mungkin sudah ada hamba Tuhan atau keluarganya yang menasihati atau mengajak orang ayo bertobat, tapi orang ini menunda-nunda. Dia seperti tahu bahwa kehidupannya pasti lama, atau dia seperti tahu bahwa dia masih punya kesempatan. Bahwa kita tahu bahwa hidup kita ini seperti uap, ya. Yakobus bilang bahwa itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap, ya. Tuhan mengatakan bahwa akan datang malam, dan malam itu berbicara tentang kematian. Jadi hidup ini singkat, saudara, ya. Jangan pernah kita tunda-tunda panggilan Tuhan. Jangan pernah kita tunda-tunda untuk bertobat. Bertobat, kesempatan bertobat itu waktu di dunia, waktu masih hela nafas. Karena ketika kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, ya, saudara. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Masih di dunia, masih hela nafas, masih diberi kesempatan hidup, ayo terima panggilan Tuhan, ayo bertobat, ayo beri diri untuk pelayanan, ayo beri diri untuk mengampuni, ya. Ketika kita sudah memberikan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan, ya. Dia Allah yang tidak lalai, tidak lupa dengan apa yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan namanya, ya. Di saat kita mau melayani sungguh-sungguh, di saat kita mau bertobat sungguh-sungguh, Dia akan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah tidak menunda-nunda untuk bertobat, kita hidup dalam kekudusannya, maka kita akan bersirahat dengan luar biasa di surga, ya. Orang yang kerja keras, orang yang capek, orang yang boleh beristirahat. Kalau dia tidak buat apa-apa, dia tidak boleh beristirahat. Makanya Wahyu 11 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, ya. Jadi kita masih hidup, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mengampuni, jangan tunda-tunda, ya. Jangan dengan alasan apapun, taat, setialah engkau
memenuhi panggilan Tuhan. Orang yang ketiga, saudara ya, kita cepat saja. Orang yang ketiga, orang ini juga ditawarkan oleh Tuhan Yesus ya, di Lukas 9 ayatnya yang ke 61 ya, kita lihat ayat ini. Dan seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Aku akan mengikut engkau, tapi aku pamitan dulu dengan keluargaku. Jawab Yesus di ayat 62, setiap orang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Kenapa Yesus menjawab demikian? Orang ini mau ikut Yesus tapi tidak sepenuh hati. Dia mau ikut Yesus tidak sepenuh hati, setengah hati. Ya, seperti istri Lot lah. Kita tahu istri Lot itu setengah hati. Dalam Kejadian pasalnya ke-19. 19 ayat 26. Ayat 26 ya. Tapi Islam yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kenapa Islam menoleh ke belakang? Karena dia tidak sungguh-sungguh lari. Dia masih mendua hati, masih setengah hati. Hatinya masih kepada hartanya, sehingga dia menoleh ke belakang. Malaikat suruh lari, tetapi istri Lot berjalan. Malaikat suruh jangan menoleh, istri Lot menoleh ya. Jadi ikut Tuhan jangan setengah hati ya, harus sepenuh hati. Tidak ada orang yang bisa berhasil melakukan segala sesuatu kalau dia mendua hati, tidak ada. Ya. Kita lihat ya, Bilangan pasal 32. Bilangan 32 ayatnya yang ke-11. Yang 32 ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Lihat. Tidak sepenuh hati tidak akan berhasil. Kita lihat juga ya, Raja Salomo juga pernah seperti itu. Raja Salomo itu tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 11, 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya, dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, dia jahat di mata Tuhan. Dia melakukan satu kepada Tuhan tidak sepenuh hati, itu jahat di mata Tuhan. Jadi kita harus sepenuh hati. Kita bandingkan juga, ini orang yang sepenuh hati ini yang seperti ini, dia akan berhasil kalau dia melakukan sepenuh hati. Saya suka sekali dengan salah satu tokoh dalam Alkitab ini, yaitu Kaleb bin Yefune. Kita lihat ini, dia sepenuh hati mengikut Tuhan dalam Ulangan pasalnya yang pertama. Ulangan 1 ayat 36. Firman Tuhan berbunyi, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan, dia sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus ya. Saudara harus sepenuh hati, jangan seperti orang ini mau ikut Tuhan tunggu pamitan dulu, aduh tidak bisa ya. Maka itu yang bilang apa? Siapa yang mau membaca tapi menoleh ke belakang tidak layak bagiku. Kita tarik kepada diri kita masing-masing ya. Selama ini kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Kalau kita tidak sepenuh hati, kita tidak layak bagi Tuhan. Karena itu marilah kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, melayani sepenuh hati, dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh motivasi yang tidak benar. Kita harus mengikuti Tuhan dengan motivasi yang benar. Kita tidak boleh menunda-nunda untuk mengikuti Tuhan. Yang terakhir harus dengan
sepenuh hati. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Mari kita setia mengikut Tuhan. Di sisa hidup yang Tuhan Yesus percayakan buat saudara dan saya, untuk kita setia, taat kepada Tuhan ya. Mengikut Tuhan, tantangan ada, masalah ada, pergumulan ada, tapi yakin dalam percaya Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji Dia menyertai kita dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tidak takut karena apa? Yesus berjalan bersama saudara dan saya. Setialah dalam mengiring Tuhan, setialah dalam pelayananmu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Shalom, Tuhan memberkati.